Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Ahdi Musyafa dengan NIM 2210802039. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode atau konsep mengenai linear thinking. Lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih linear thinking itu. Linear thinking itu adalah sebuah cara berpikir yang logis, runtut, dan berurutan. Nah, linear thinking ini berfokus pada hubungan sebab akibat dengan proses step by step atau langkah demi langkah. Nah, linear thinking ini cocok untuk digunakan ketika menghadapi masalah yang kompleks namun logis, seperti pengambilan keputusan, analisis, dan perencanaan strategis. Terus, mengapa sih linear thinking itu penting? Nah, yang pertama yaitu dapat membantu kita untuk mengurai masalah secara sistematis. Yang kedua, cocok untuk permasalahan dengan banyak variabel dan butuh kejelasan jalur solusi. Yang terakhir yaitu dapat membantu membuat keputusan yang terukur dan bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya yaitu beberapa metode atau konsep berpikir secara linear. Yang pertama yaitu ada took of war. Apa sih took of war itu? Nah, teknik berpikir linear untuk menggambarkan konflik antara dua kekuatan yang bertentangan dalam satu masalah. Cara kerjanya yaitu yang pertama, tuliskan masalah di tengah sebagai tali. Yang kedua, di sisi kiri faktor yang menarik ke satu arah. Yang kemudian di sebelah yang ketiga yaitu di sisi kanan, faktor yang menarik ke arah sebaliknya. Dan yang keempat, evaluasi kekuatan tiap sisi. Nah, ambil keputusan berdasarkan keseimbangan atau dominasi. Jadi ambil keputusan berdasarkan dominasi yang kuat. Contohnya yaitu masalah haruskah perusahaan menaikkan harga produk? Nah, untuk yang pro atau tarikan yang kiri, margin keuntungan naik, pasti ada eksklusivitas. Terus yang kemudian yang kontra, tarik kanan, resiko kehilangan pelanggan, membuat daya pelanggan menurun. Untuk konsep atau metode yang kedua yaitu ide box. Nah, teknik ini menggabungkan elemen-elemen berbeda secara sistematis untuk menciptakan kombinasi solusi baru. Nah, terus gimana sih cara kerjanya? Ya, yang pertama yaitu buat beberapa kategori, misal fitur, target, pasar, media, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tuliskan beberapa variasi dalam tiap kategori. Yang ketiga, kombinasikan satu elemen dari setiap kategori jadi satu ide unik. Yang keempat, evaluasi hasil kombinasi secara logis. Contohnya yaitu semisal kita mau membuat produk minuman baru. Nah, kategori yang pertama ini rasa, misalnya jeruk, mangga, teh, dan lain sebagainya. Kategori 2, kemasan, botol, kaleng. Kategori 3, target, anak-anak, dewasa. Nah, terus dikombinasikan teh plus kaleng plus anak-anak sama dengan menghasilkan teh kaleng rasa manis dengan desain karakter yang lucu. Kemudian metode yang akan saya jelaskan yang terakhir yaitu future fruits. Nah, teknik ini yang digunakan untuk memproyeksikan dampak masa depan dari suatu keputusan atau logika yang diambil pada saat ini. Gimana sih cara kerjanya? Yang pertama, tuliskan keputusan atau ide saat ini. Yang kedua, kita bayangkan dan catat konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang ketiga, petakan hasil-hasil yang mungkin seperti buah dari pohon pada masa yang akan datang atau masa depan. Contohnya ide
meniadakan ujian tengah semester di sekolah. Buah jangka pendeknya ya siswa lebih santai. Nah, buah untuk jangka panjangnya kurangnya motivasi belajar, evaluasi tidak terukur, nilai akhir tidak mewakili proses dalam pembelajaran. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu perbandingan dari metode yang telah saya jelaskan. Yang pertama yaitu talk over. Fungsi utamanya yaitu untuk menganalisis konflik atau dilema. Terus kapan sih konsep ini digunakan? Nah, konsep ini digunakan ketika ada dua pilihan yang bertentangan. Selanjutnya metode yang kedua, ide box. Nah, fungsi utamanya yaitu menciptakan sebuah ide dari kombinasi yang logis. Terus kapan sih metode ini digunakan? Saat butuh solusi inovasi tapi terstruktur. Dan yang ketiga yaitu future fruits. Fungsi utamanya yaitu untuk memprediksi dampak logis di masa yang akan datang. Terus kapan sih digunakan? Nah, saat merencanakan kebijakan atau keputusan besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.